Bisa di skip. Oke, ya, saya lanjut ya. Ini untuk QR kodenya bisa diakses ya, atau sebagai referensi yang nantinya akan apa saja hal-hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Lanjut. Ini saya putarkan ya, sedikit ulasan ya, sedikit gambaran apa itu metaverse, dunia metaverse itu seperti apa, seperti ini. Ini saya tunjukkan video singkatnya. Sebelum kita lanjutkan ke pemeraktekan pembuatan avatar maupun bergabung ke room metaverse, ini saya putarkan terlebih dahulu. Nah ini yang terlihat di layar Anda ini, ya, di layar masing-masing peserta maupun Bapak Ibu guru ini merupakan avatar ya. Nah, ini avatar yang sedang berkumpul, sedang membahas suatu permasalahan, suatu perbincangan begitu. Nah, di dalam metaverse ini kita bisa bersengkrama ya, satu dengan yang lain, orang satu dengan orang lain seperti ini. Nah, ini ada sekitar 4 sampai 5 orang yang sedang bersengkrama melakukan sesuatu hal yang asli ya, yang ada di dunia nyata bisa kita terapkan di dunia metaverse. Halnya ini, ada video conference ya, video call seperti ini. Nah, ini merupakan media-media yang kita gunakan nantinya di dunia metaverse. Sangat luar biasa ya, dan sangat menarik untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan di era mendatang. Nah, ini bisa ganti ke dimensi lain, ya, ini seperti halnya ikan, bisa kita lihat ikan bergerak seperti tanpa aslinya. Nah, seperti inilah hal-halnya metaverse. Menariknya metaverse itu di sini. Nah, ini bisa kita gabungkan dunia asli ke dunia metaverse. Oke, itulah beberapa ya cuplikan-cuplikan video yang saya ambil sebagai contoh, sebagai gambaran room metaverse itu seperti apa. Yaitu tadi kita bisa melakukan hal-hal yang di dunia nyata bisa kita terapkan di dunia virtual dan dunia digital khususnya di metaverse. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan pengertian ya atau definisi umum tentang metaverse itu sendiri. Metaverse merupakan penggabungan dua kata yang sudah saya ucapkan dari awal, yaitu dari kata meta yang berarti di luar, ya, di luar jangkauan. Di luar itu maksudnya tidak terbatas oleh waktu maupun dalam segi tempat, maksudnya di luar. Dan universe, ya, atau alam semesta secara universe, secara universal itu sama. Artinya di luar tanpa batas, tanpa ada pembatas. Itu. Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajahi dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar. Nah, dalam hal ini avatar perlu digarisbawahi karena avatar merupakan satu komponen ya yang harus kita miliki bersama karena kaitannya dengan memasuki room metaverse itu sendiri. Next generation dari internet yang memfasilitasi pengguna untuk saling terkoneksi, menyajikan interaksi dan pengalaman imersif. Oke, itu sedikit gambaran tentang metaverse ya. Mudah-mudahan dengan gambaran ya definisi umum tentang metaverse ini kita bisa setidaknya paham apa itu metaverse sebelum kita menginjak ke step-step selanjutnya. Itu. Ini hal yang metaverse ya. Hal-hal umum atau definisi umum tentang metaverse. Kita lanjut. Nah, ini saya ulas ya, saya ulangi lagi video ya, berbeda dengan video yang pertama tadi. Ini di Padepokan Syamio ini sudah membuat suatu bangunan di metaverse ya, yang sudah dipamerkan di mana-mana sebagai salah satu contoh. Oh, ini bangunan yang sudah kami buat di room metaverse. Ini sudah dalam bentuk animasi ya, dalam bentuk segi teknis ini sudah
apa sudah indah ya, sudah dipercantik melalui aplikasi-aplikasi. Nah, untuk bangunan ini namanya Padepokan Siameo yang saat ini kami tempati ya sebagai sumber mencari ilmu untuk mengembangkan sebuah ruang metaverse sendiri. Ini merupakan tampak depan dari Padepokan Siameo ya, bangunan. Ini merupakan bagian dalam seperti halnya aula ya. Kita memiliki 2 lantai, lantai pertama dan lantai kedua. Di lantai kedua ini bisa kita share audionya masih belum masuk, Mas. Di reshare lagi. ya, saya ulangi ya sedikit gambaran tentang Padepokan Siameo yang sudah kita buat. Yang sudah kami buat sebagai salah satu contoh penggunaan room metaverse di dunia pendidikan ya. Ini tampak depan dari bangunan Padepokan Siameo yang berada di Bandung. Ini merupakan tempat tinggal kami sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan pola-pola dari metaverse itu sendiri, baik dari segi ruangan maupun dari segi pembelajaran. Nah, ini sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai aslinya ya. Ini sesuai dengan kekreatifan dari pembangun sendiri ya, build sendiri sesuai kreativitas kita. Nah, merupakan tempat untuk bersantai ya, tempat seperti berkumpul. Sini ada sofa, ada meja. Ini full kami buat sendiri ya, dengan aset-aset tambahan untuk akses pendukung mempercantik maupun secara real seperti aslinya itu. Nah, ini sudah kita buat dari aplikasi-aplikasi tertentu untuk menampilkan sebuah animasi kaitannya dengan room metaverse. Ini merupakan room meeting ya, meeting room yang kita gunakan saat berkumpul di room metaverse. Ya, di sini pada saat ada pertemuan, ada hal-hal yang perlu kita bahas kaitannya dengan room metaverse. Ya, di sini ruangan ini yang kita gunakan bersama. Nah, ini tampak depan ya. Nah, bisa kita lihat bersama ya, bahwa ini loh contoh metaverse kita. Ini loh contoh yang sudah kita buat bersama ya, kurang lebih 1 hingga 2 bulan untuk menyelesaikan room tadi yang banyak kegunaannya ya, dari segi promosi, dari segi pembelajaran, dari segi update ilmu-ilmu baru ya, kaitannya bukan hanya metaverse saja, tapi di dunia digital, dunia IT pun juga kita masukkan di room metaverse, khususnya di room Padepokan Siameo. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini elemen-elemen ya, 3 elemen di metaverse itu sendiri. Yang pertama adalah horizon. Apa itu horizon? Dunia virtual ya, dunia virtual yang dapat dipilih atau dibuat sendiri. Memang metaverse ini bisa kita buat sendiri sesuai dengan kreativitas kita, sesuai dengan inovasi-inovasi yang kita kembangkan ya. Oh, saya punya ide ruangan ini.
bisa diterapkan di room metaverse. Itu bisa kita buat room sesuai dengan kekreatifan kita masing-masing. Itu suatu horizon, pengertian dari elemen horizon. Yang kedua adalah avatar. Khususnya kita berbicara tentang avatar, memang avatar sebagai salah satu pengganti diri kita di room metaverse. Representasi dirinya sendiri di metaverse. Ya, memang betul. Avatar merupakan representasi dari diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga adalah hardware, ya, kaitannya dengan device, ya, komputer, laptop. Ini salah satu yang kita gunakan ya nantinya untuk membuat avatar maupun bergabung ke room metaverse, salah satu room metaverse itu sendiri. Ataupun Oculus Quest, ya, Oculus Quest ini sebagai salah satu VR, ya, VR. Terus kalau kita menggunakannya, kita akan tampak seperti aslinya di dunia metaverse itu akan tampak seperti real, akan tampak seperti nyata. Ini merupakan 3 elemen ya yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai salah satu pendukung, sebagai salah satu penunjang nanti saat kita menjelajahi room metaverse lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan di room metaverse itu sendiri. Oke, yang pertama adalah kegiatan virtual. Memang ini merupakan room virtual atau room berbasis online, ya, tidak lepas dengan kegiatan virtual. Seperti halnya yang kita pakai saat ini yaitu Zoom. Itu. Yang pertama yaitu menonton film, menonton konser bisa melalui room metaverse, kuliah ataupun bersekolah maupun hal-hal lainnya. Bekerja juga bisa kaitannya dengan kewirausahaan, dengan promosi, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah kumpul bersama, dapat bertemu dengan pengguna lain ya melalui avatar ya untuk meeting, berpesta, ataupun sekedar berbincang-bincang ataupun refreshing seperti itu. Yang terakhir adalah berbelanja ya. Saat ini ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan belanja di room metaverse ya. Salah satu mempromosikan produknya ini melalui room metaverse ya. Tidak lagi di online shop ya, platform-platform belanja online, tapi kita kombinasikan platform ini masuk ke room metaverse ya, sehingga orang masuk ke situ bisa melihat produk kita, bisa membeli produk kita dari room metaverse tersebut ya. Khususnya di room metaverse sekolah pastinya. Gitu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya beberapa video. Ini merupakan penerapan dari room metaverse sendiri, yaitu storytelling ya. Kita ada suatu kegiatan ya, suatu training tentang storytelling ya berbasis metaverse, berbeda dengan training-training di luar sana yang masih menggunakan video conference sebagai salah satu penunjang media pembelajarannya, tetapi kita dituntut untuk mengembangkan selain metaverse juga storytelling kita harus diasah di Padepokan Syami itu. Ini saya akan putarkan ya beberapa contoh storytelling yang sudah saat ini kita jalankan bersama ya, dan hasilnya baik, tidak ada kendala. Nah, ini di sebelah kiri layar Anda ya. Nama saya. Oke guys, Avatar saya. good morning. Nantinya akan membuat avatar real ya seperti diri kita sendiri itu seperti apa nanti bisa di lain kesempatan ya. Ini merupakan avatar yang mirip dengan saya. Terus yang dua ini merupakan avatar bawaan dari metaverse gitu. Saya putarkan ya sedikit cuplikan dari video ini. Good morning, Diki. Good morning, Diki. Okay, with me again, Digi. This time our topic is different from yesterday about metaverse. Yeah, room metaverse. Today's in the session we will discuss or have a dialogue about metaverse for 3 days. Different for yesterday, only 2 days. This is our 3 days about metaverse. Touching from the topic this time is quite interesting and fun about room metaverse. You can tell me about what you know about. Okay, we will start again.
Fazila, can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, Yes. please tell me what you know about the metaverse or have made. Ya, itu sedikit cuplikan ya, cuplikan dari video yang sudah kita buat ya. Ya, saya dan tim melakukan storytelling ini dengan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya setiap harinya di room metaverse itu sendiri. Itu merupakan hal-hal kebiasaan yang harus kita apa lakukan bersama ya kaitannya untuk pengembangan metaverse dan juga pengembangan tata bicara kita menggunakan bahasa asing begitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini kaitannya dengan sekolah yang sudah menerapkan metaverse ya, yang sudah tadi saya putarkan ya kaitannya dengan padepokan Samyeon juga sama seperti itu. Next. Nah ini merupakan pameran ya metaverse SPW SMK Al-Wafa. Ini saya bilang tadi bahwa room metaverse tidak hanya di dunia pendidikan saja, namun dari segi promosi, dari segi kewirausahaan juga bisa kita terapkan. Ini videonya. Salah satu ya sekolah SMK di Bandung yang sudah menerapkan metaverse menggunakan untuk hal promosi ya, hal-hal promosi produk dari siswa SMK tersebut. Nah, ini adalah ruangan ya, ruangan pameran dari produk-produk siswa di SMK Al-Wafa di Bandung. Ini banyak stand-stand ya, banyak expander yang bisa kita klik nantinya akan ke halaman berikutnya sesuai contoh-contoh produk-produk yang ingin kita beli. Nah ini sebelah kanan kiri tokonya ya, kanan kiri stand-nya ini ada expander berbagai macam produk dari siswa tersebut ya. Nah, ini produk SPW. Ini banyak berbagai produk-produk siswa yang sudah dipromosikan di Metaverse. Ini merupakan salah satu ketertarikan pembeli atau pelanggan yang ingin merasakan sensasi baru berbelanja atau berjualan di Metaverse. Ini salah satu contohnya. Oke, kita next berikutnya. Slide berikutnya ini Metaverse platform. Yang pertama adalah membuat room ya. Membuat room yang nantinya Mozilla Spoke dan juga Spatial ini menjadi salah satu media ya, media pembuatan room yang nantinya akan kita lakukan bersama. Yang kedua adalah membuat avatar ya, Ready Player Me yang nanti akan kita praktekkan secara bersama, secara berkala. Yang kedua adalah avatar SDK katanya dengan avatar real ya, avatar yang sama seperti orang aslinya gitu. Dan terakhir adalah pembuatan aset di Blender ya, Blender versi 2.9, versi 3.0 itu juga bisa pembuatan aset seperti kursi, meja dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah SketchUp. Ini katanya dengan pembuatan room ya. Blender juga bisa dibuat untuk membuat room. SketchUp pun tidak kalah dengan Blender kaitannya dengan pembuatan room atau build up room. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tidak terasa presentasi untuk kali ini ya. Kita perhatikan bersama ya, sudah kita paparkan bersama. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita cara pembuatan avatar ya, avatar Ready Player Me ya yang sudah saya sampaikan dari awal. Untuk sesi ini kita akan melakukan pembuatan avatar yang nantinya kita gunakan di room metaverse. Oke, saya
Terus ya, untuk selanjutnya ya bisa dibuka alamat web ya readyplayermu.me. Ini saya akan share ya linknya ke chat. Bagus. Sudah di-share. Oke, sudah di-share ya. Nah, readyplayer.me. Nah, sudah bisa dilihat ya, diklik link yang sudah saya share itu vr.readyplayer.me yang nantinya akan kita gunakan untuk mendevelop avatar kita masing-masing. Dari peserta sendiri ya, dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan peserta sekalian, apakah sudah dibuka? Apakah masih terkendala jaringan? Pak, di nih. Iya, tapi sih VR. Ya, apakah sudah dibuka ya untuk jendela kali ini? Ini pembuatan avatar ya. Yang saya akan praktekkan bersama. Sudah dibuka ya semua, Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian, rekan-rekan. Sudah, Mas. Oke, tampilan seperti ini ya, Pak. Semua. Nah, ya kita langsung saja lanjut ke step berikutnya. Ini merupakan pilihan ya, pilihan dari apa jenis kelamin ya, jenis kelamin gender. Dari kita pribadi, maskulin ini untuk laki, feminim ini untuk perempuan. Atau bisa juga kita memilihnya don't specify atau tidak terdeteksi. Kita menggunakan ya salah satu dari kedua maskulin atau feminim. Saya pilih yang maskulin. Kalau perempuan yang feminim bisa. Kita klik maskulin akan muncul seperti ini. Nah, bila kita menambahkan foto, klik take a photo. Bila tidak menggunakan foto, kita klik continue without a photo. Ya, lanjut tanpa menggunakan foto bisa, menambahkan foto pun juga bisa. Itu terserah dari masing-masing Bapak atau Ibu. Ya, di sini saya akan menggunakan continue without a photo ya, tanpa menggunakan foto. Kita lanjut. Nah, ini kita pilih avatar kita yang nantinya akan kita build, yang akan kita kembangkan lagi dari segi wajah maupun hal-hal lainnya. Oke, bisa dipilih. Misalnya ya, saya beri contoh seperti ini. Ini kita next. Masih menyiapkan avatar kita.
Nah, ini bisa kita setting sendiri ya, bisa kita ubah-ubah sendiri dari warna kulit ya, dari baju, ya banyak di sini, rambut, dari mata sendiri, alis, kacamata, dan lain sebagainya ini bisa kita atur sendiri. Ya, bila sudah mengembangkan avatar kita ya, merubah-rubah dari segi warna rambut, matanya seperti apa, berkacamata atau tidak, bisa di-share melalui Padlet yang saya berikan. Nah, bisa di-share di Padlet ini ya, yang sudah mendevelop avatarnya seperti apa. Mungkin dari segi rambut, bisa kita ubah seperti ini, ataupun seperti ini, terserah. Nanti kalau sudah Bapak, Ibu, ataupun ada adik sekalian, bisa dikirimkan avatarnya ya, atau screenshot avatarnya di link Padlet yang sudah saya berikan. Nah, ya bila sudah ya, bisa di-share ke Padlet yang sudah saya berikan di kolom chat. Mungkin sampai sini ya, mungkin dari step ini ada yang kesulitan. Ini terserah ya, mau dibuat avatarnya seperti apa, dikembangkan lagi seperti apa, ini terserah dari masing-masing individu. Oke, ya, kita lanjut ya. Bila kita sudah ini, avatar saya sudah rancang sedemikian rupa. Hasilnya ini. Dan selanjutnya kita klik next ya pada bagian pojok kanan atas. Tombol next. Nah, ini kita masukkan email kita. Dan nama email kita yang nantinya akan dikirimkan suatu kode atau suatu link untuk bergabung di web Ready Player Me. Itu.
Nah, bila sudah kita menyantumkan ya email kita ya nama email kita di bagian create tadi, maka akan muncul link ya. Ini merupakan link dari avatar kita ya yang nantinya akan kita gunakan di Room Metaverse. Kita copy ya bagian kanan ini. Kita copy lalu kita silang. Nah, gitu. Sudah kita copy. Lalu ke tahap berikutnya kita masuk ke Ready Player Me. Tadi kan VR Ready Player Me. Sekarang kita lanjut ke web, salah satu web ya yaitu Ready Player Me. Gitu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita berpindah web ya, yang tadinya pembuatan avatar, di sini kita akan menampilkan avatar kita ya, menampilkan link-link dari avatar kita yang nantinya kita gunakan untuk memasuki room metaverse. Mungkin sampai sini barangkali ada yang ketinggalan ataupun hal-hal yang mungkin ditanyakan. Nah, ini salah satu avatar ya dari para rekan-rekan peserta. Terserah ini mau dibuat seperti apa, gaya rambut, gaya kacamatanya seperti apa, bisa disesuaikan. Mungkin dari adik-adik serta peserta yang lainnya, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat. Dari Mas Arhan mungkin ada pertanyaan, Mas? Maaf, maksud saya Mas Arfan. Ya, barangkali Bapak atau Ibu ya, serta siswa ataupun serta Metaverse ini ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan ya, secara chat maupun di unmute. Saya persilakan. Mungkin barangkali ada yang belum masih mendevelop avatarnya, dipersilakan. Saya beri waktu sehingga jam 8 lebih 22 menit. Ya, dan nantinya akan kita lanjut ke step berikutnya. Buat Mas. Lemot.
badanku bisa luka. Oke, baik ya, saya lanjut ke step berikutnya yaitu di Ready Player Me ini. Mungkin ya yang belum puas untuk mendevelop ya, mengembangkan avatarnya bisa dicoba nanti ataupun esok harinya ya. Ini hanya sebagai gambaran dan salah satu langkah-langkah ya pembuatan avatar itu sendiri. Yang kedua yaitu Enter Hub ini. Kita buka webnya, lalu kita Enter Hub di bagian pojok kiri ini, di tengah ini. Enter Hub or are you a developer? Ini kita ke Enter Hub, yang nantinya akan kita build sendiri avatar yang tadi kita sudah buat. Kita Enter Hub. Nah, ini halnya seperti tadi ya, VR readyplayer.me. Ini kita pilih lagi, maskulin. Kita continue without a photo. Kita pilih lagi yang ini. Dan next. Ya, sama. Step by step-nya sama yang di VR tadi. Namun ini bisa kita save ya, bisa kita unduh yang nantinya kita gunakan. Nah, saya ulangi lagi ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Pada tampilan awal ya, tampilan awal di bagian tengah itu ada pilihan yaitu Enter Hub ya, yaitu kita pilih lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini yang ada di layar. Itu klik aja Enter Hub, maka akan muncul choose your body type seperti ini. Lalu kita klik maskulin ya, maskulin untuk pria dan feminin untuk perempuan. Kita klik maskulin ya, kita sesuaikan. Kita continue without a photo. Kita pilih avatar ya. Sama halnya tadi ya, step by step-nya. Kita next. Ini masih loading avatar, masih menyiapkan avatar kita. Nah, ini. Ini adalah avatar full body kita ya. Yang tadi kan avatar half body ya, half body yang nantinya akan kita gunakan di metaverse. Itu. Ini warna kulit ya, sama halnya tadi ya. Kita develop lagi. Perbedaannya hanya di bagian tubuhnya saja. Yang tadi kan hanya setengah badan, yang ini full badan. Bisa kita pilih baju-bajunya. Nah, ini. Jadi sesuaikan. Ya, ini saya akan membaca pertanyaan dari Raffi ya, Mas Raffi. Cara download avatarnya bagaimana? Ya, ini masih tahap ya, step pembuatan avatar ya, yang nantinya akan kita download ya, yang akan nantinya akan memunculkan link. Nah, link itu yang akan kita gunakan di room metaverse-nya itu sendiri. Itu. Ini ke step berikutnya ya, Mas. Ini masih pembuatan avatar gitu.
Ya, baik. Bila sudah membuat avatar ya, membuat avatar baik yang setengah badan maupun yang full badan bisa dikirim ke Padlet yang sudah saya share di kolom chat. Gitu. Baik ya sudah, bila sudah ya, yang sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan avatar full body kita ya. Yang tadi kan half body, setengah badan. Sekarang yang full body ini. Ini di sebelah kiri layar Anda ini ada beberapa pilihan ya. Seperti yang pertama home, discover apps, wardrobe, my avatar. Kita klik yang my avatar kita. Maka akan muncul avatar kita yang tadi sudah kita buat. Seperti ini. Nah, saya coba lihat Padlet. Dan sudah ada beberapa peserta yang sudah mengirimkan hasil screenshot dari avatarnya sendiri. Kita klik my avatar. Nah, di sini terdapat avatar kita yang sudah tadi kita perbaiki, sudah kita buat sedemikian rupa, maka akan muncul, akan tampak di menu my avatar seperti itu. Nah, sudah seperti ini avatar. Sudah bisa ya untuk membuat avatar, cara pembuatan avatar bagaimana, cara merubah bagian-bagian dari avatar itu sendiri itu sudah bisa ya. Saya anggap sudah bisa. Untuk step berikutnya akan kita praktekkan bagaimana memasuki room metaverse yang menggunakan avatar yang sudah kita buat bersama. Gitu. Mungkin sebelum
Lanjut ke step berikutnya ya, join room atau bergabung di room metaverse. Ada hal yang perlu ditanyakan ataupun hal yang kurang paham dari kawan-kawan peserta. Persilahkan, mungkin dari kesulitan pembuatan. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, ini menyikapi pertanyaannya dari salah satu peserta yang cara membuat avatar yang full body bagaimana ya. Ini saya ulangi ya, step by stepnya. Jadi itu. Bentar, saya ulangi. Ya, proses Wis. Nah, itu. Nah, awalnya kan gini. Ini memasuki web avatar Ready Player Me. Ya, readyplayer.me. Akan tampilan utamanya ya, tampilan masuknya itu seperti ini. Ya, ini kita enter hub di bagian tengah ini. Enter hub, maka itu seperti sebentar. Nah, ini berhubung saya sudah membuat ya salah satu avatar, tapi tidak apa-apa, saya akan buat salah satu contoh lagi, pembuatan avatarnya bagaimana. Itu, kita klik avatar. Siap, siap, Bang. Ini buat avatar ini. Ya, saya akan praktekkan ya bagaimana cara pembuatan avatar. Terlebih dahulu kita sync in ya, sync in atau sync up bagi yang belum mempunyai akun ya. Caranya bagaimana? Kita klik sync in ini. Nah, ini bagi yang sudah mempunyai akun ya. Khususnya saya sudah mempunyai akun, tapi tidak apa-apa, saya akan praktekkan bagaimana login ya atau pembuatan akun di readyplayer.me ini. Klik bagian kanan ya, bagian kanan atas ini, sync up ya. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini email, kita masukkan email kita, password. Kita ulangi lagi, ya bisa dipraktekkan ya cara sync up-nya, cara pembuatan akunnya. Lalu kita sync up, klik sync up. Oh, ini password dari readyplayer.me sendiri.
Backing up. Nah, oke, kita cek email kita. Ya, kita cek email kita, maka notifikasi akan muncul di sini. Nah, ini. Kembalikan. Oh, lalu kita sign in ya, sign in terlebih dahulu. Ini sudah mempunyai akun saya sudah terdaftar, maka akan sign in. Nah, ini menggunakan kode saja ya, sign in-nya menggunakan kode saja. Kita masukkan email kita, send activation code. Kita cek email kita ya, ini email sudah masuk ke email kita. Nah, ini kita copy email kita pastekan di sini. Kita login. Oh, ntar kesalahan dari segi kode. Oh, ini. Ini. Nah, sudah masuk. Nah, ini ya nama yang semulanya ini anonimus ya, tidak diketahui, maka akan berubah menjadi nama email kita. Ini khususnya TKY ini merupakan email saya ya, email pribadi saya yang saya gunakan sebagai salah satu contoh di penggunaan avatar Ready Player Me ini. Nah, ini avatar saya. Mungkin ya untuk yang sudah login seperti ini, yang sudah memiliki akun di Ready Player Me, ini bisa di screenshot lalu dikirimkan ke Padlet. Ya, saya ulangi lagi, bila sudah masuk ya, sign in melalui email kita, bisa di screenshot lalu dikirim ke Padlet yang sudah saya share di kolom chat. Seperti itu. Oke ya, bila sudah, ini saya akan praktekkan step by step-nya untuk membuat avatar baru ya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara membuat avatar yang full body ya, menggunakan player.me. Ini klik tambah ya, tanda tambah di sini ya, bagian kanan atas ini ada tanda tambah, kita klik. Ini yang sudah sign in ya. Ini sudah sign in, tampilannya akan muncul seperti ini. Kita create a new avatar. Maka akan muncul tampilan seperti halnya pembuatan avatar baru. Maskulin, feminin, dan specify. Ini kita pilih ya, misalnya maskulin. Continue with the photo ya. Ini bisa dipraktekkan ya bagi yang bertanya tadi, Mas Raffi, untuk membuat avatar yang full body. Pilih misalnya satu ini. Kita next. Nah, ini masih menyiapkan avatar kita.
Nah, seperti ini. Ini bisa kita buat ya. Dari segi baju, rambutnya bagaimana, komponen-komponen lainnya seperti topi, kacamata, dan sebagainya bisa kita sesuaikan. Ya, kita lanjut ya. Ini katanya dengan hal pembuatan avatar baru. Sudah saya praktekkan lagi. Kita enter hub, maka akan diproses men-save avatar yang sudah kita buat tadi. Nah, perubahannya ada di mana? Kalau kita satu, maka avatar created ini akan muncul satu bila avatar kita yang tadi dibuat itu satu. Jikalau avatar yang kita buat itu ada dua macam ya, ada hmm, dua variasi ya, dua model, maka akan muncul di avatar created ini dua di bagian created avatar. Seperti ini. Bagaimana cara melihatnya? Kita klik bagian lainnya avatar. Oke ya, lanjut. Bagaimana cara downloadnya ya? Yang menyikapi pertanyaan yang ada yang mengajukan dari salah satu peserta, bagaimana cara mendownloadnya ya? Kita klik bagian titik tiga ini ya, tetap sama di menu My Avatar. Kita klik menu titik tiga ini, maka kan tampilannya seperti ini. Ini download avatar.glb, copy glb URL ya. Ini salah satunya yaitu download avatar.glb. Ini bisa kita download ya untuk ya menyimpan avatar kita. Nah, ini sudah di-download. Ini dalam format untuk GLP ya, bukan PNG maupun JPG, jadi tidak bisa dibuka oleh aplikasi-aplikasi. Eh, bisa dibuka dengan aplikasi tertentu seperti halnya di Blender ya. Dan .glp ini bisa kita buat di room metaverse selagi nanti kita join di room tersebut seperti itu.
Ya, mungkin ada pertanyaan dari segi peserta. Yang sebelumnya nanti akan kita masuki room metaverse ya. Nanti akan saya share link room metaverse-nya. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, karena posisi Mas Diki ada kendala di device-nya. Mungkin sekitar 2 menitan, Masnya posisi reboot device. Ya, maaf, Bapak Ibu secara rekan ada kendala terkait hal teknis ya.
Baik, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, untuk sementara waktu saya ambil alih untuk Zoom-nya. Sekarang saya mengambil posisi sebagai pengisi materi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Ibu serta adik-adik sekalian join ke room yang telah saya bagikan di kolom chat sebelumnya. Oke, sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu. Itu adalah contoh room virtual yang telah kami buat sedemikian rupa menyerupai aslinya, yakni SMK 1 Probolinggo. Itu nanti di dalamnya kita akan best practice penggunaan avatar yang telah kita buat melalui 3D Player Me serta avatar 3D Player Me tadi. Oke, sudah ada beberapa yang join. 7 orang beserta saya. Jadi penerapan avatar yang telah diajarkan oleh Mas Diki tadi, yang telah dibuat di VR Ready Player Me dan Ready Player Me, kita menggunakan cukup di yang ada di VR Ready Player Me. Karena apa? Karena yang di Ready Player Me ketika kita menggunakan avatarnya itu yang muncul hanya separuh badan. Jadi seolah-olah badan kita terpotong hingga seolah-olah avatar kita hanya sampai pinggang saja. Nah, caranya gimana? Tadi ketika Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta yang lainnya membuat avatar di VR itu ada tombol next ini yang saya tandai dengan pointer. Itu diklik saja, diklik hingga muncul kode yang ekstensi akhirannya itu berformat .jlb. Nah, ini Bapak Ibu copy aja. Kembali ke room yang Bapak Ibu yang sudah join. Nah, di room yang telah Bapak Ibu join sekarang, itu di pojok kanan ada tanda ya, titik 3 runtun ke bawah, ini diklik saja, ada menu yang namanya change name dan avatar, itu diklik. Lalu muncul lagi seperti ini, itu di change name. Oke, sampai halaman utama penggantian avatar itu dilanjut saja di bagian avatar JRB URL. Kode yang kita dapatkan di sini, kita copy lalu paste ke bagian yang di sini. Tinggal kita apply. Nah, sampai muncul ini. Tadi saya membuat avatar sedemikian rupa, ada topengnya, ini otomatis muncul. Nah, fitur-fitur yang ada di Mozilla Spoke apa saja, kita harus lihatnya di sini. Di bawah sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Di bagian Place ini ada kamera. Cuman untuk tombol shortcut yang paling mudah digunakan yaitu kita tinggal klik tombol C. Untuk yang versi mobile, khawatirnya kan kita nggak ada tombol shortcut, itu bisa ke menu Place, ya. Ke tombol Place, pilih yang kamera. Kalau yang versi PC, ini tinggal klik tombol C. Nah, kita bisa lihat avatar diri kita sendiri. Nah, gini. Sebentar, sepertinya Mas Diki sudah ready di halaman semua. Oke. Oke, beliaunya masih proses perjalanan bergabung di Hubs. Nah, ini bisa dilihat avatar yang kita buat tadi muncul di sini. Oke. Baik,
pemaparan materi akan saya kembalikan ke Mas Diki. Mas Diki, waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Ya, mohon maaf para rekan-rekan serta Bapak Ibu. Ini saya melanjutkan ya materi yang sempat tersendat tadi kaitannya dengan join room ya, join room metaverse yang dari segi avatar sudah kita punya ya, avatar half body yang sudah miliki bersama. Yang kita selanjutnya join room. Oke, saya share screen di sini. Nah, ini kelihatan ya, ini room yang sudah di-share melalui kolom chat. Ini saya juga mengenalkan fitur-fitur di sini ya. Sebelum kita ke bangunan metaverse itu sendiri ya, bangunan ruangan. Ini ada beberapa avatar ya, yang sudah ada. Danis Abian ini ya, Danis sudah bergabung di metaverse ini. Ini saya berikan salah satu contoh ya, bagaimana fitur-fitur di sini ya. Ada chat, reaction, ini katanya dengan emot ya. Bisa kita coba ketawa, bertepuk tangan, ini buat aplaus ya, merupakan apresiasi yang nantinya bila ada orang yang melakukan ventilasi di ruang kelas bisa memberikan reaction aplaus ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari orang tersebut. Ada juga yang tertawa ya, jadi ketekan ya Mas Danis nih. Selagi gabung di rumah harus juga memantau terus ya Zoom, layar Zoom-nya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Hubs Mozilla ya, yang saat ini kita masuki room metaverse-nya ya. Yang pertama adalah chat. Siapa yang mengetahui chat ini yang ada di room metaverse tersebut? Misalnya ini saya mengirimkan pesan ini, maka akan yang muncul di 11 orang ini. Nah, 11 orang ini. 11 orang ini akan menerima pesan saya tadi ya yang sudah saya kirimkan di room ini. Ini sebagai salah satu alat komunikasi kaitannya dengan informasi-informasi yang nantinya kita sampaikan di room metaverse. Itu chat. Reaction sudah kita buat ya. Reaction sudah kita buat, sudah kita praktekkan ya, applause, tertawa maupun dan lain sebagainya. Raise hand juga bisa raise hand di sini. Nah, raise hand. Raise hand. Nah, ini dua komponen penting ini, please dan juga share. Ini merupakan salah satu apa ya? Istilahnya hal-hal vital yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami ya. Soalnya dari segi dunia pendidikan yang metaverse, dunia pendidikan yang saat ini kita praktekkan ini menggunakan dua item tulis dan juga share. Terus ini juga menggunakan atau berfungsi sebagai menampilkan 3D model ya. Halnya ini 3D model ya. Salah satu saya akan buatkan contohnya. Nah ini misalnya kita ingin mengupload ikan. Nah, ini ikan, kita klik yang ini yang biru ini ya. Biru ini kita klik, maka akan otomatis muncul di depan kita. Ikan dalam bentuk 3D object. Ya, bisa kita lihat dari 360. Bisa dilihat dari Sabian, bisa dicermati. Ya, nah ini. Ini ikannya. Bisa kita lihat dari situ 360 derajat. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat di layar ya, di layar zoom maksudnya. Ini ikan sudah saya tampilkan di room metaverse. Ini menggunakan 3D object. Nah, room metaverse ini bisa kita besarkan juga. Nah, ini ikannya. Merupakan ikan dari 3D object yang kita gunakan di room metaverse. Ini kaitan dengan please. Ya. Lalu bagaimana untuk share ini? Share ini berguna untuk kita melakukan presentasi ya, kaitannya dengan presentasi penjelasan pemaparan terkait hal-hal ataupun definisi dari sisi lainnya yang akan kita lakukan di metaverse. Ada kamera ya, kita klik kamera maka akan share screen otomatis kamera kita. Bentar. Otomatis akan share kamera kita.
Ya, kita lanjut ya ke share ini ya. Berhubung kamera saya sudah dipakai zoom ya, maka tidak bisa kita double ya. Kita gunakan dua-duanya. Bahkan saya praktekkan ya bagaimana cara share screen, share PPT di sini ya. Sebelum kita share PPT ya, cara melakukan share PPT bagaimana, presentasi di Metaverse itu bagaimana, saya ingatkan lagi ya, saya digarisbawahi bahwa file yang nantinya kita presentasikan di Metaverse ini tidak boleh berformat PPT ya ataupun lain sebagainya, melainkan didukung dengan format PDF ya. Jadi kalau file kita masih dalam format PPT, terlebih dahulu kita convert lagi, kita ubah lagi ke file PDF ya. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Ini untuk share screen. Kita klik plus lagi, kita upload. Kita klik yang tautan ini, sebelah kanan ini tautan. Kita klik, maka akan otomatis diarahkan ke file manager kita. Kita pilih yang berbentuk PDF. Ini kita pilih salah satu. Ya, ini flyer kita create object, maka otomatis akan muncul depan kita. Bentar. Nah, ini sudah muncul di depan kita, ini sudah siap kita presentasikan ya. Nah, ini dalam bentuk PDF. Tidak bisa ya, materi Metaverse tidak mendukung kaitannya dengan format PPT ataupun sebagainya. Bisa kan? Nah, ini bahan atau PPT dan PDF ya tentunya yang sudah siap kita presentasikan, yang sudah siap untuk kita paparkan jelasnya. Ini PDF. Jadi kita klik place, kita klik upload, lalu kita klik tautan ini ya, tautan sebelah kanan ini, maka otomatis muncul di file manager kita pilih file PDF kita. Nah, ini PDF ya. Lalu kita create object, maka akan otomatis muncul di depan kita ini. Nah, ini file berbentuk PDF yang siap kita presentasikan. Nah, mungkin sampai sini ya ada beberapa hal yang belum dipahami ataupun belum dimengerti oleh rekan-rekan peserta. Oke, untuk materi malam hari ini ya sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Mungkin sampai sini saja materi terkait pengenalan komponen penting di Metaverse sendiri ya. Terima kasih ya sudah mempraktekkan secara langsung, memperhatikan ya dari pembuatan avatar hingga sesi sekarang ini ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah mengikuti step by step dari pembuatan langkah awal di Metaverse ini. Oke, terima kasih ya. Saya izin mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Mas Andi. Silakan, Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Diki. Pemaparannya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Untuk sementara saya izin untuk mengambil alih. Sekedar informasi tambahan Bapak Ibu, bila mana untuk pertemuan hingga jam 9 ini tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan menginformasikan bahwa Siameo Kitab in Science itu mengadakan webinar Bapak Ibu. Itu kita mulai per 12 Oktober. Untuk pendaftarannya itu sudah kita buka mulai per sekarang ini. Jadi di dalamnya, skema yang di dalamnya itu ada tentang pembuatan ruang metaverse, ada pembuatan avatar melalui avatar SDK. Jadi untuk pembuatan avatarnya itu bisa menyerupai ke wujud realnya itu.
Oke, saya stop share dulu. Di dalamnya itu berformat satu tim berisi 5 orang siswa, anggotanya 7 ya. 5 siswa dan 2 guru pengampu atau pembimbingnya. Seperti itu. Oke, saya next. Ini perbedaannya apa dengan metaverse intro yang ada sekarang yang telah dipaparkan oleh Mas Diki? Yang pertama itu di metaverse intro ini hanya pembuatannya seperti yang saya jelaskan di awal. Itu hanya melalui Ready Player Me. Yang kedua di Metaverse Studio kita mendapatkan materi pemaparan tentang pembuatan avatar SDK. Bedanya apa? Kalau di avatar SDK, nah ini room yang telah saya build. Nah, ada salah satu contoh pembuatan avatar melalui room avatar SDK. Oke, saya change. Ini adalah avatar yang menyerupai wujud saya, tentu dengan pengambilan geometrinya melalui foto yang real, Bapak Ibu. Oke, ini saya. Nah, perbedaannya di sini. Ketika kita membuat avatar melalui Ready Player Me, itu hanya sebuah objek yang bentuknya animasi atau menyerupai kartun. Nah, sama-sama 3D, cuma yang ini kita bisa real. Nah, ini dibuat sedemikian rupa menyerupai wujud asli dari saya. Lalu, untuk yang membedakan dengan Metaverse Intro dengan Metaverse Studio yang diadakan oleh Xiaomi Kitab in Science, di dalam sini ada pengenalan tentang Blender serta SketchUp. Kenapa pembuatan SketchUp dan pembuatan room ada di SketchUp dan Blender? Karena kita untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dunia pendidikan tentunya. Kita kan tentunya yang SMK pasti berkaitan dengan sekolah pencetak wirausaha. Ini saya ada salah satu contoh sampel dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Nah, ini adalah gedung realnya. Gedung realnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan default atau bawaan dari Mozilla Hub sendiri untuk membuat gedung sedemikian rupa, aset yang kita butuhkan itu mentok-mentoknya tidak ada segitiga, ini nggak ada. Pembuatan angka pun untuk membuat suatu huruf ini, bangunan ini, logo ini nggak ada. Gitu. Jadi kenapa kita membutuhkan SketchUp? Yaitu SketchUp bisa membuat bangunannya dibuat sedemikian rupa. Nah ini. Sebelum saya deploy ke Spoke-nya, tentunya kita harus membuat di sini. Oke, nah ini sebelah sini. Oke. Kita harus membuatnya di SketchUp. Nah, dengan webinar Metaverse Studio, kita nanti di dalamnya pasti diajarkan juga tentang pengenalan-pengenalan tool yang ada di SketchUp. Nah ini kita bisa diajarkan untuk membuat sekolah kita yang hampir menyerupai bentuk aslinya. Nah, ini kan bentuk aslinya ini tadi. Nah ini. Untuk prosesnya kita yang tidak ada basic, dalam hal ini menggambar itu paling enggak cukup 2 harian bisa menggambar ini. Soalnya tool yang ada di SketchUp itu disediakan user interface-nya yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami oleh usernya. Berbanding terbalik dengan Blender. Saya di sini tetap membutuhkan Blender. Untuk apa? Untuk proses ekspor. Karena apa? Mozilla Spoke sendiri hanya menerima file yang berekstensi JLB. Sedangkan dari SketchUp sendiri, ketika untuk memasuki Spoke-nya, itu ekstensinya hanya terbatas di OBJ saja, Bapak Ibu. Jadi saya harus ubah format ke Collada itu DAE. Setelah DAE kita import ke Blender. Dari Blender kita ekspor lagi ke Spoke-nya seperti itu. Nah, ini kan mendekati akhir tahun. Sudah hampir mendekati akhir semester pertama kan. Untuk para PBDB tentunya ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk video sinematik ini juga luar biasa sekali. Jadi kita untuk Spoke itu cabangnya ada 2. Untuk promosi sekolah melalui Spoke itu sendiri. Nah, di dalamnya Spoke itu kita bisa taruh objek-objek presentasi yang akan kita paparkan. Misal kita ada produk SPW, itu kita bisa tampilkan di depannya. Nah, ini gedung yang saya buat tadi.
bisa dibuat sedemikian rupa menyerupai aslinya. Gitu. Ini saya mode drone. Jadi mode drone itu tidak mengenal daratan. Jadi kita bisa arahkan ke mana aja. Jadi yang masih tergabung di dalam room yang sama, 5 orang dengan saya bisa menggunakan huruf shortcut G. Jadi kita bisa terbang kemana aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini Bapak Ibu. Pembuatannya cukup di SketchUp, kita deploy-nya di SketchUp, lalu mampir ke Blender. Yang terakhir prosesnya yaitu di spoke-nya itu. Nah, ini bisa menyerupai wujud aslinya Bapak Ibu. Di dalamnya juga kita bisa buat sedemikian rupa, ruangannya ada lab bahasa Inggris, tentunya ada beberapa objek. Nah, itu nanti kita ajarkan di webinar Metaverse Studio dari Psikis. Setelah yang terakhir ini, saya paparkan ini, contoh pameran melalui sinematik. Jadi ini untuk menambah daya tarik calon peserta didik baru di tahun ajaran baru, Bapak. Jadi sekolah yang saya buat ini kita bisa pasarkan ke calon peserta didik baru melalui ini. Nah, ini saya buat video reel. Sebenarnya ini reel, cuma nggak ada backsound-nya ya. Ini buat sekolah saya SMK 1 Probolinggo. Nah, ini. Jadi bisa dianimasikan, di dalamnya kita bisa kasih objek lagi, objek bergerak, orang-orangan bergerak. Nah, ini. Jadi prosesnya itu cukup 2 hari untuk bisa membuat room yang seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang berminat, proses pendaftarannya masih saya buka atau kami buka hingga tanggal 12 Oktober. Formasi atau format yang dibutuhkan yaitu 7 anggota dalam satu tim. 2 di mana diantaranya itu Bapak Ibu guru pengampu atau penanggung jawab Metaverse, serta 5 diantaranya itu siswa didik kita. Oke, setelah pembuatan room, kita di dalamnya diajarkan juga tentang mekanisme transaksi Metaverse menggunakan metode rupiah dan token MEU. Untuk flyernya, nanti akan saya share di grup Meta Intro ya, ini. Nah, ini. Mungkin itu saja dari kami. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan materi, mohon dimaafkan. Bila mana juga ada pertanyaan tambahan, bisa japri saya. Nomor saya serta Mas Diki sudah ada di dalam grup Meta Intro Bapak Ibu. Mungkin sekian saya cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas effort dan semangat adik-adik sekalian, serta semangat Bapak Ibu guru di malam hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, sebelum semuanya meninggalkan room, tambahan sedikit. Mungkin dari Bapak Gatot Hari Priyowiranto ada tambahan, Pak, sebelum peserta meninggalkan room, Pak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan pertemuan hari ini. Untuk flyer Meta Basic atau Metaverse Studio yang diadakan oleh Xiaomi Vitamin Science akan saya share melalui grup WA, di mana sudah terdapat di dalamnya link pendaftaran serta rundown serta silabus apa yang akan dipaparkan selama 3 hari. Jadi untuk acaranya itu dimulai dari pertanggal 12, yaitu hari Rabu hingga hari Jumat. Jumat itu adalah sesi presentasi untuk mendapatkan sebuah sertifikat dari Xiaomi Kitab in Science, yaitu sertifikat 24 jam pelajaran mengenai apa itu Metaverse, pembuatan room, hingga sistem pembayarannya. Oke, terima kasih semua yang telah hadir. Izin live sebelum